Salam sejahtera, sahabat EKPIS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mendengarkan doa kami. Bahkan setelah kami aminkan, Engkau membuka jalan kasih setiamu bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membuka Alkitab kita untuk renungan pada hari ini, yaitu dari Mazmur 31 ayat 8-9. Demikian tertulis, saudara-saudara. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Saudara, Mazmur yang tadi kita baru baca adalah bagian dari Mazmur doa. Dan kita tahu pada ayat 3 pada Mazmur 31 dikatakan, kiranya sendengkanlah telingamu ya Tuhan kepadaku. Maksudnya dengarkanlah seruanku, sebab pemazmur Anda dan saya juga berdoa kepada Tuhan. Tentu selanjutnya kita bertanya, bagaimanakah kalau begitu Tuhan mendengarkan doa kita orang percaya? Kita berdoa tiap hari, bahkan kita berdoa sampai saat ini sepanjang hidup kita. Dan kalau begitu perlu juga kita perdalam bagaimana sebenarnya Tuhan mendengarkan, bahkan menjawab doa kita. Kita tahu saudara-saudara, pada hari-hari ini ada Piala Sepak Bola Dunia yang besar sekali. Tentu supporter tim A akan mendoakan agar menang mengalahkan supporter tim B. Menurut Anda, menurut kita, apakah Tuhan akan mendengarkan doa satu tim, sementara yang tim yang lain tidak didengarkannya? Karena itu, baik juga kita mendalami Mazmur ini dan kiranya kita menemukan bagaimana sebenarnya Tuhan akan mendengarkan doa kita. Pertama-tama ternyata saudara-saudara kalau kita dalami, Tuhan mendengarkan doa kita seperti dikatakan pada ayat 5 dalam Mazmur 31 kita, ialah Dia ingin mengeluarkan kita. Jadi kalau kita menaikkan doa, maka yang pertama-tama jawab Tuhan adalah Dia ingin sekali agar kita tidak berada dalam kesusahan. Dalam ayat 5 dikatakan agar kita keluar dari jaring, dari perangkap yang mengikat kita. Dan dalam ayat kita pada ayat 8 dikatakan, ya Tuhan, Engkau telah menilik sengsaraku. Engkau telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan itulah saudara-saudara jawab Tuhan yang pertama atas doa kita. Bahwa Dia menginginkan kita keluar dari kesesakan. Bahwa doa kita, keluhan kita, itu yang dijawabnya dengan menolong kita agar kita dilepaskannya. Bahkan dikatakan dalam ayat 12, dilepaskan dari lawan-lawan kita. Jadi kalau begitu, karena Tuhan melepaskan kita dari kesesakan kita dalam doa kita, maka Tuhan tidak menginginkan kita mendoakan agar kita mengalahkan musuh-musuh kita, tidak. Tapi Tuhan akan membuat kita kuat dan menang. Makanya dalam doa orang Kristen, tidak boleh ada kutuk yang mengakibatkan orang lain sengsara. Tidak. Sebab pertama-tama, Tuhan menjawab doa kita dengan melepaskan kita. Dengan membuat kita hidup lega tanpa kesesakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara, dengan banyaknya doa yang kita naikkan kepada Tuhan, bagaimanakah Tuhan secara dasariah menjawab doa kita? Jelas saudara-saudara, seperti seruan sukacita dalam Mazmur kita, bahwa Tuhan akan menjawab doa kita pertama-tama tadi tentu dengan melepaskan kita dari kesesakan, tapi yang kedua dengan membuka jalan lapang. Membuka jalan lapang berisikan kasih setianya, saudara-saudara. Berdoa ialah berarti kita merelakan diri kita di dalam rahmat-Nya. Berdoa berarti kita mempercayakan diri kita. Dan begitu kita mempercayakan diri kita, maka dalam amin kita, kasih setianya, rahmat-Nya akan terbuka dan akan menjadi lapang. Demikian dikatakan dengan indah sekali saudara-saudara pada ayat 9. Tetapi kakiku akan berjejas pada tempat yang lapang. Dengan demikian, doa membuat hidup kita terbuka. Doa membuat kita bisa melangkah luas dan di hadapan kita ada kasih-Nya, ada kemurahan-Nya. Kalau begitu doa beda dengan seperti datang kepada dukun
kita memberikan sesuatu agar kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tidak. Berdoa berarti kita mempercayakan diri dan dengan amin kita Tuhan juga akan membuka kasih karunia-Nya di depan langkah kita, di depan hidup kita. Itu yang kedua, saudara-saudara. Tapi yang ketiga, cara Tuhan menjawab doa kita ialah juga dengan meminta kita selanjutnya melangkah. Jelas pada ayat 9 dikatakan, tetapi Engkau ya Tuhan tidak menyerahkan aku ke tangan musuhku, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Dengan kata lain, cara Tuhan juga menjawab doa kita adalah dengan mengundang kita untuk melangkah, menemui berkat-Nya, memutuskan apa yang terbaik bagi kita, dan mengerjakan apa yang kita harus kerjakan. Dengan demikian, bisalah kita katakan, ya Tuhan, Kau mendengarkan doaku, Kau menyedengkan telingamu. Pertama-tama, bagaimanakah Tuhan akan menjawab doa Anda dan saya? Jelas, kesesakan kita, kesulitan kita akan dilepaskannya. Yang kedua, begitu amin, maka di depan kita, jalan rahmat-Nya, jalan kasih setia-Nya akan terbuka. Itu yang kita syukuri. Tapi yang ketiga, kita juga diminta untuk memakai kaki kita. Sebab lapangan sudah dibuka, maka langkah. Bertindaklah, tempuhlah berkat-Mu. Menangkan dengan kekuatan yang ada padamu yang telah Tuhan berikan. Kalau begitu sekali saudara-saudara, betullah Mazmur, ya Tuhan, betapa katanya aku bersorak-sorai. Sebab Engkau telah melepaskan kita, Anda dan saya. Tuhan telah membuka kasih karunia dan Tuhan meminta kita untuk melangkah. Karena kaki kita sekarang berada dalam lapangan kasih karunia. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, doa kami Kau dengarkan. Dengan melepaskan kami. Dengan membuka amin kami, agar di depan kami jalan kasih setia-Mu lah yang nyata. Dan yang ketiga, Engkau meminta kami juga ternyata dalam doa kami untuk mengerjakan doa kami. Yaitu melangkah, menyambut berkat-Mu, bekerja sekuat kami. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. GKPS TV